Yap guys, jadi buat kalian yang mengalami foreclose setelah kalian pindah ke lensa ultrawide ataupun ke 05-nya, kalian wajib setting terlebih dahulu untuk di ID kamera kalian masing-masing guys. Untuk di ID kamera itu sesuai dengan perangkat kalian masing-masing, jadi setiap perangkat itu berbeda-beda. Nah, untuk cara ceknya kalian langsung saja cek linknya ada di deskripsi untuk di aplikasinya. Kalian download saja. Jika sudah terdownload, kalian buka saja. Di sini untuk nama aplikasinya itu ada kamera HW. Kalian buka saja untuk aplikasinya. Nah, di sini ada berbagai macam ID kamera. Untuk di ID kamera kalian itu kalian bisa cek di Al Kamera IDS ini di bagian ini cuy. Ini adalah ID kamera saya guys. Nah, untuk ID kameranya ini kalian bisa ambil saja untuk di 4 ataupun 5 angka di utamanya saja. Nah, contohnya di sini saya menggunakan di 0,1,21, 22 dan 25 saja cuy. Kita akan pindah ke ID ataupun ke aplikasi Gcam-nya. Caranya kita masuk ke Gcam-nya kembali. Kita masuk ke more setting. Dan di bagian ini kalian scroll aja ke bawah. Di sini ada additional kamera, kalian klik. Nah, di sini kalian klik list ID manually di bagian bawah. Nah, di sini ID-nya tuh ada di bagian ini cuy. Kalian tinggal ganti saja sesuai dengan yang ID kamera kalian guys. Nah, di sini kan saya menggunakan yang tadi 0,1,21,22,25. Nah, di sini ID kamera saya guys. Jika sudah, kalian klik OK saja di sini. Kemudian kita close. Ini sudah beralih ke ID kamera saya. Jadi kita sudah aman untuk pindah ke lensa ultrawide-nya. Sekarang kita akan coba apakah mengalami foreclose ataukah tidak. Kita langsung saja geser ke 0,5-nya. Yap, di sini berhasil ya, tanpa mengalami foreclose sama sekali. Artinya sudah berhasil di settingannya, sudah sesuai guys. Yap, lanjut kita akan langsung saja masuk ke videonya. Halo guys, kembali lagi dengan saya di sini. Tentunya masih bersama saya Ardie CH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Oke cuy, kali ini saya akan coba review kembali untuk Gcam. Yap, di sini saya menggunakan di Gcam LMC 8.4 R18. Nah, di mana di sini saya menggunakan di config terbaru dari Ardie CH tentunya, yaitu config Star Syndrome Style. Oke guys, namun seperti biasa, jadi sebelum kita masuk ke cara pemasangan aplikasi dan juga untuk file config-nya, buat kalian yang baru join ke channel ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ke channel ini. Dan juga aktifkan loncengnya supaya kalau saya upload video terbaru, kalian tidak ketinggalan untuk videonya. Oke cuy, jadi seperti ini kita review singkat terlebih dahulu menggunakan di mode kameranya guys. Oke cuy, tanpa berlama-lama, kita akan langsung segera masuk ke cara pemasangan aplikasi dan juga untuk file config-nya. Yap guys, sekarang kita masuk ke cara pemasangan aplikasi dan juga untuk file config-nya. Seperti biasa untuk file config dan untuk aplikasi, untuk link ada di deskripsi video ini. Kalian bisa download saja di situ cuy. Dan namun seperti biasa juga untuk file config-nya itu masih berbentuk zip, jadi perlu kalian ekstrak. Dan untuk ekstrak membutuhkan password. Untuk password ada di video ini. Jangan di skip-skip supaya nggak kelewatan untuk passwordnya. Ya, langsung kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Jika sudah kalian download untuk bahannya, yaitu aplikasi dan juga untuk file config-nya, selanjutnya kalian cari saja untuk di file yang barusan kalian download guys. Nah, jika sudah ketemu, kalian install aja untuk aplikasinya seperti biasa. Yap guys, jika sudah kalian install untuk aplikasinya, selanjutnya kalian close saja ke menu home screen-nya kembali ataupun ke berandanya guys.
Lanjut, kalian buka untuk aplikasinya yang barusan kalian download ataupun kalian install, yaitu Gcam LMC 8.4 R18. Nah, di sini kalian izinkan aja semuanya seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan membuat untuk folder configs-nya. Caranya tinggal kalian klik tanda panah ke bawah di bagian atas kiri ini, lalu klik more setting. Dan di bagian ini kalian scroll ke bawah, ada menu config setting, kalian klik, lalu klik save setting, kemudian klik yes. Jika sudah seperti ini artinya sudah terbuat untuk folder configs-nya. Lanjut kita close lagi ke menu home screen kembali. Kemudian kita akan ekstrak untuk file configs-nya. Kalian bisa ekstrak menggunakan aplikasi Z-Activer ataupun aplikasi lainnya. Nah, di sini saya menggunakan di aplikasi Z-Activer saja. Untuk aplikasi langsung saja download di Play Store guys. Nah, jika sudah terdownload kalian buka aja untuk aplikasinya. Kemudian kalian cari untuk file configs-nya. Kemudian jika sudah ketemu kalian ekstrak saja cuy. Jika sudah terekstrak otomatis akan ada 3 file configs pilihan. Di sini ada format auto, JPG, dan YOV. Selanjutnya kalian pindah aja atau salin saja ke penyimpanan ponsel. Untuk folder masuk ke LMC 8.4, kemudian paste di sini. Nah, jika sudah terpaste artinya sudah bisa kita gunakan. Lanjut kita close lagi ke menu home screen, kemudian kita buka untuk aplikasinya kembali guys. Dan sekarang kita akan merestore ataupun memasang configs-nya. Caranya gampang banget, kalian tinggal tap 2 kali di bagian samping shutter. Bisa duduk kiri sini ataupun kanan bebas, ketuk 2 kali. Dan otomatis langsung diarahkan ke foldernya guys. Tinggal kalian cari saja untuk di configs-nya. Di sini saya menggunakan di configs terbaru dari RDCH tentunya, yaitu configs Star Syndrome Style. Untuk format kalian bisa sesuaikan saja untuk di level come to API HP kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan di format YOV. Kemudian klik import. Yap guys, jika tampilannya sudah seperti ini artinya sudah terpasang untuk configs-nya. Lanjut kita akan coba untuk mereview configs-nya. Yap guys, untuk di objek pertama kita akan coba review menggunakan di objek pemandangan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat saja di sini saya menggunakan di mode kamera untuk di lensa utamanya. Nah, di sini saya menggunakan di HDR plus disempurnakan. Jadi buat kalian yang mau coba untuk di foto live, kalian bisa turunkan untuk di HDR-nya. Kemudian untuk di top shot-nya kalian wajib aktifkan cuy. Nah, karena di sini saya menggunakan di mode biasa, jadi kita menggunakan di HDR plus disempurnakan supaya hasil fotonya lebih sedikit tajam. Lanjut kita review menggunakan di Globe, kita on-kan seperti ini, kita targetkan lalu kita shoot. Nah, di sini kalian bisa lihat saja, untuk di proses pengambilan gambar dia cukup cepat, membutuhkan 1-2 detik saja guys. Lanjut kita cek untuk hasilnya. Dan jadi ini dia hasil setelah kita shoot menggunakan di lensa utamanya. Wow, hasilnya bagus banget. Detail jernih dan minim noise. Untuk warna yang dihasilkan dia lebih sedikit natural. Tidak terlalu over namun masih cukup stabil. Untuk warnanya masih cukup berwarna. Yap, bagus banget untuk hasil di configs-nya. Lanjut kita review menggunakan di lensa ultrawide seperti apa untuk hasilnya. Mari kita coba. Nah, di sini sudah beralih ke lensa ultrawide 0,5-nya. Sekarang kita review menggunakan di mode kamera. Untuk di Google OP kita off-kan terlebih dahulu. Dan untuk set yang lain kita samakan saja seperti tadi. Kemudian kita targetkan lalu kita shoot. Dan di sini kalian bisa lihat saja untuk prosesnya sangat cepat banget. Lanjut kita review menggunakan di Google OP, kita on-kan seperti ini. Kemudian untuk di set yang lain kita samakan saja. Siap kita targetkan lalu kita shoot. Ya, kalian bisa lihat saja di sini sebelum shootnya untuk warna yang dihasilkan dia agak sedikit mendung untuk cuacanya seperti ini. Kita coba cek setelah kita shootnya. Dan jadi ini dia hasil setelah kita shoot menggunakan di lensa ultra wide-nya cuy. Nah, di sini di Google AOB on untuk warna yang dihasilkan dia lebih sedikit berwarna dibandingkan di lensa utamanya tadi. Namun dia lebih sedikit gimana ya untuk warnanya, kalian bisa bandingkan saja dari hasil di ultra wide dan di lensa utamanya guys. Kalian lebih suka yang mana untuk hasilnya? Yap, kalian bisa tonton saja untuk di video ini sampai akhir supaya kalian tahu untuk hasil-hasil di foto selanjutnya. Kemudian di mode foto makro seperti ini kalian bisa simak saja guys. Oke cuy, sekian videonya sampai sini saja. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.